Halo brosis, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Di video kali ini saya akan mereview Honda Genio CBS ISS Fabulous warna matte brown. Bicara soal harga untuk Honda Genio tipe CBS ISS dibanderol di 18 juta sekian OTR Jakarta. Dan sekarang yang ada di depan saya adalah Honda Genio CBS ISS matte brown, yang jika dilihat warnanya ini mirip banget dengan Scoopy Stylish Brown brosis. Langsung saja kita bahas. Jadi untuk bagian batok kepalanya dia menggunakan warna matte brown atau coklat tua, warnanya gelap, matte jenis warnanya, bukan glossy. Kemudian di bagian bawahnya menggunakan warna hitam berbahan plastik kasar. Kemudian di bagian handle remnya menggunakan warna hitam doff kanan dan kiri. Untuk bodi bagian depannya menggunakan warna matte brown full sampai ke bagian sampingnya. Nah, di bagian headlampnya menggunakan LED tentunya. Di bagian tepinya terdapat frame menggunakan warna chrome. Untuk bagian headlampnya dia tertumpuk antara atas dan kirinya brosis. Jadi dua tumpuk, di depannya ada chrome lagi. Kemudian di bagian atas headlampnya terdapat tulisan Honda berwarna abu-abu. Kemudian di bagian sennya dia posisinya berada di fairing paling atas, masih menggunakan bohlam biasa, belum LED. Dudukan plat nomor berada di bawah headlampnya menggunakan bahan besi berwarna hitam. Sedangkan di bagian fairingnya dia terdapat stripping garis, ini dia, berwarna coklat muda, lebih ke krem sih ya. Kemudian ada garis lagi ke bawah, dan terdapat tulisan Genio berwarna brown, paduannya antara brown dan hitam pada bagian tumpukan tulisan Genio-nya. Nah, di bagian fairingnya full brown hingga ke bagian bawahnya, strippingnya juga full ditarik ke belakang. Kemudian di bagian kaki-kakinya brosis, spakbornya menggunakan warna matte brown sama. Jadi untuk bodinya sendiri memang full matte brown. Melihat body matte brown dan stripping garis-garis warna krem seperti ini, memang warnanya ini Scoopy Stylish matte brown banget sih menurut saya. Jadi memang jenis warnanya mirip dan strippingnya itu hampir-hampir mirip. Nah, di bagian spakbor matte brown terdapat tulisan combi brake berwarna putih, yang ini tandanya memang Genio sistem pengeremannya sudah dibekali dengan CBS baik versi terendah maupun versi tertinggi. Nah, di bagian velgnya menggunakan palang velg berbentuk V berwarna hitam doff. Bagian tabung shocknya menggunakan warna hitam doff, menggunakan shock teleskopik merek Showa. Kaliper menggunakan Tokiko 1 piston berwarna hitam. Nah, di bagian disknya masih menggunakan tipe standar, belum menggunakan tipe wave. Ukuran ban depan 80/90 ring 14 dan sudah menggunakan ban tubeless. Sekarang kita naik ke bagian kokpitnya brosis. Di bagian speedometer atau panel meternya menggunakan full digital, namun hanya saja digitalnya hanya terdapat di bagian tengahnya saja, jadi nggak full bullet ya, dia cuma di tengah sini. Kemudian di bagian atas ada beberapa indikator seperti lampu jarak jauh, sen dan mil injeksi. Di bagian bawah ada indikator ECO dan idling. Kemudian di bagian tengahnya terdapat tulisan Genio. Jadi di bagian speedometernya ini digital, hanya digital biasa ya brosis. Jadi tidak terdapat beberapa menu yang bisa di setel seperti PCX, EDV dan Scoopy. Ini hanya digital polos. Kemudian di bagian bodi tengahnya, batok belakangnya dia menggunakan warna brown. Kemudian di bagian tengahnya terdapat logo Honda 3D perpaduan antara warna hitam dan chrome. Bagian stangnya menggunakan warna hitam. Untuk tombol-tombolnya di bagian stang sebelah kiri ada saklar lampu jarak jauh dan jarak pendek, klakson dan sen. Sedangkan di sebelah kanan ada starter dan tombol ISS atau idling stop system. Karena untuk versi CBS ISS ini sudah dibekali dengan ISS, tapi tidak berlaku untuk versi standarnya. Kita lanjut ke bagian dashboard. Nah, di bagian dashboard terdapat dua rak yang posisinya berada di sebelah kanan dan kiri brosis. Untuk ukurannya menurut saya cukup lebar dan cukup dalam. Terlebih yang sebelah kiri ini dalam banget sih dashboardnya. Kemudian di bagian tengahnya terdapat gantungan barang. Bagian kunci kontak masih menggunakan kunci kontak manual, belum smart key atau keyless, karena memang Honda Genio untuk semua versi masih kunci biasa ya, atau kunci kontak manual. Nah, untuk segi keamanannya sendiri hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key.
karena memang belum tersedia fitur alarm maupun answer back. Jadi dari segi keamanannya menurut saya Honda Genio ini masih kurang banget, karena hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key saja. Kemudian di sebelah kanannya terdapat seat opener yang akan memudahkan kita membuka jok bagian belakangnya. Lanjut turun ke bagian step floor. Nah, di bagian bodi depannya sini atau dek depannya menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam. Di bagian step floornya juga sama, ini bahannya plastik kasar berwarna hitam. Posisi aki di tengah sini brosis. Nah, untuk space-nya sendiri ini cukup lumayan menurut saya. Space antara depan dan belakang juga cukup jauh, ke sampingnya juga cukup lebar. Buat bawa-bawa barang seperti kardus atau galon tentunya bisa banget, karena memang sangat luas space-nya. Lanjut ke bagian jok. Untuk joknya sendiri bahannya menurut saya memang tidak terlalu empuk dan gak terlalu keras juga sih. Ya sedang-sedang aja sih. Ukurannya cukup lebar dan cukup panjang, mengingat bodi Genio ini cukup lebar ke samping atau cukup gambot. Nah, untuk bagian joknya sendiri menggunakan warna full hitam. Terdapat tekstur bintik-bintik seperti ini pada bagian permukaannya. Kemudian di bagian bagasinya dapat menampung sebanyak 14 liter brosis. Jadi cukup lebar, hanya saja memang nggak bisa masuk helm bagasinya. Nah, untuk power chargingnya dia posisinya berada di dalam bagasinya. Masih menggunakan model yang lama, belum menggunakan model terbaru seperti Scoopy. Jadi ketika kalian akan mengecas butuh adaptor tambahan buat ngecasnya, nggak bisa langsung colok USB. Dia tertutup seperti ini untuk bagian power chargingnya. Nah, untuk tangkinya sendiri dapat menampung sebanyak 4,2 liter. Dan Honda Genio ini irit banget, karena memang dari segi irit sama dengan Honda Beat ataupun Scoopy. Jadi dalam 1 liter bahan bakar kurang lebih dapat menempuh jarak sejauh 60 kilometeran. Irit banget memang saya akui. Kemudian di bagian behelnya menggunakan warna full hitam doff. Bisa kita lihat penampakannya. Jadi behel sebelah kanan dan kirinya dia menyatu seperti ini ya, tidak terputus di bagian belakangnya. Ini dia untuk penampakannya. Untuk bodinya full coklat. Jadi dari bagian depan ke belakang full coklat. Memang untuk konsep garis-garisnya ini yang warna krem, ini mirip banget dengan Scoopy Stylish Brown, mirip sih. Nah, di bagian depan terdapat tulisan Fabulous Strolling menggunakan warna abu-abu. Untuk bagian tulisannya ini strippingnya dia garis-garis seperti ini, jadi kesan klasiknya dapat banget. Di bagian ujung belakang terdapat tulisan Genio, perpaduan antara brown dan hitam. Jadi bodinya full brown ke bawah, dia terus ke depan. Nah, di bagian bawah sini terdapat tulisan idling stop. Nah, ini dia. Kemudian untuk bagian stepnya sudah menggunakan step model klik-klikan brosis. Jadi sudah modern ya, tidak jadul seperti Honda Beat yang masih menggunakan pipa biasa. Untuk Genio ini sudah menggunakan sistem klik-klikan berbahan aluminium, tidak dibalut dengan karet pada bagian permukaannya. Nah, untuk bagian cover CVT dan cover filter udaranya, nah di bagian cover CVT-nya dia menggunakan warna silver. Jadi seperti Scoopy, warnanya nggak monoton hitam. Untuk Genio ini menggunakan warna silver. Terdapat tulisan Honda yang diukir ke dalam. Bagian depannya menggunakan cover plastik. Kemudian di bagian cover CVT-nya, cover filter udaranya juga menggunakan plastik berwarna hitam. Terdapat emblem bertuliskan ESP. Nah, untuk Honda Genio ini brosis masih tersedia fitur kickstarter atau selah-selahan yang sudah tidak digunakan di Honda Scoopy Keyless. Kemudian PCX, EDV sudah tidak menggunakan kickstarter ini, tapi di Honda Genio masih ada. Kemudian untuk bagian suspensi belakangnya menggunakan monoshock yang posisinya berada di sebelah kiri, menggunakan shock berwarna hitam. Pengereman belakang masih menggunakan rem tromol, karena memang menurut saya Matic 110cc sudah cukup banget sih menggunakan tromol. Kayaknya belum perlu banget menggunakan disc brake ya, kecuali Matic 150cc-an mungkin sudah membutuhkan disc brake. Kemudian ban belakangnya menggunakan ukuran 90/90 ring 14. Dan seperti yang saya bilang di awal, sudah menggunakan ban tubeless depan belakang. Nah, untuk bodi belakangnya brosis, ini juga full coklat. Nah, di bagian atasnya terdapat stripping bertuliskan Honda berwarna abu-abu. Lampu belakangnya masih menggunakan bohlam biasa. Begitu juga dengan sennya. Terpisah ya antara stop dan sennya. Sama-sama bohlam. Di bagian sennya menggunakan bohlam berwarna kuning. Stopnya menggunakan bohlam biasa dibalut dengan mika berwarna merah di bagian permukaannya. Nah, untuk spakbornya sendiri menurut saya cukup panjang dan cukup lebar, menyesuaikan ukuran bodinya sendiri yang juga melebar ke samping. Menggunakan warna
hitam doff berbahan plastik kasar. Di bagian tengahnya ada motif bintik-bintik seperti ini brosis. Kemudian ada lampu senja di sini yang nongol keluar ya, yang berfungsi untuk menerangi bagian plat nomornya dan mata kucing di bawahnya. Sekarang kita ke bagian mesinnya. Untuk mesinnya sendiri Honda Genio ini kurang lebih mirip dengan yang digunakan oleh Honda Beat. Jadi bisa dibilang memang Genio dan Beat ini menggunakan mesin yang sama, hanya saja memang tampilan atau bodinya yang berbeda. Jadi mesinnya menggunakan mesin injeksi 110 cc bertipe SOHC, berpendingin sirip-sirip atau udara. Kapasitas oli mesin hanya 0,65 liter brosis. Nah, di bagian knalpotnya menggunakan warna full hitam, dibalut dengan cover muffler yang juga warnanya hitam berbahan plastik kasar. Terdapat tekstur bintik-bintik di bagian permukaannya. Dan Honda Genio ini, baik Genio maupun Beat, sudah menggunakan rangka terbaru, yaitu rangka ISEF yang dipercaya sangat ringan dan sangat mudah dikendalikan. Jadi memang motor ini saya akui enteng banget sih, terlebih sudah menggunakan rangka ISEF. Baiklah brosis, jadi ini dia tampilan full body dari Honda Genio CBS ISS terbaru 2021 warna matte brown. Dan jujur memang warnanya sendiri ini mirip banget dengan Scoopy Stylish Matte Brown ya. Jadi memang mirip banget untuk jenis warnanya, kemudian stripping-strippingnya juga hampir-hampir mirip sih. Dan motor ini saya review di Bekasi Motor Honda Wing Dealer yang beralamat di Jalan M. Hasibuan nomor 3 Margahayu Bekasi Timur. Atau buat brosis yang pingin tahu seputar detail harganya, simulasi kreditnya, persyaratannya apa saja, nanti bisa hubungi nomor marketing yang saya cantumkan di deskripsi brosis. Kalian bisa tanyakan langsung, atau buat kalian yang mungkin tinggal di area Bekasi dan sekitarnya, pengen lihat unitnya secara langsung, bisa datang ke Bekasi Motor Honda Wing Dealer. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran khususnya untuk brosis semua yang mau beli Honda Genio warna matte brown ini di tahun 2021. Saya Laksana Bodi Prasetyo, sampai jumpa.